Kesultanan Mataram. Bagian 4, dari Pleret ke Kertasura. Keraton Kertasura, begitulah sebutan untuk pusat pemerintahan Mataram setelah dipindahkan dari Keraton Pleret. Bergelar Susuhunan Amangkurat II, pemerintahan yang dijalankan dari istana baru tersebut ternyata tidak berjalan mulus. Pada awal perjalanan kekuasaannya, Amangkurat II akan sangat bergantung kepada Cornelis Spelman, si tukang adu domba yang berhasil menjadi gubernur Jenderal VOC pada tahun 1678. Sedangkan di Istana Lama, Pleret masih dipertahankan oleh Pangeran Puger dan tidak mau mengakui kekuasaan Amangkurat II. Pada masa inilah Mataram mengalami dualisme kepemimpinan. September tahun 1680, Amangkurat II menuju bekas ibu kota Pajang untuk membangun keraton baru. Dipilihlah Kertasura sebagai letak pusat pemerintahannya. Demi memperkokoh kekuasaannya, Amangkurat II mengirim pasukannya untuk menyerang Istana Pleret pada November tahun 1680. Pasukan VOC turut serta membantu serangan tersebut. Pangeran Puger dan pasukannya berhasil dipukul mundur. Setahun kemudian, Agustus 1681, Pangeran Puger berhasil mendapatkan dukungan 10.000 prajurit. Istana Pleret dan wilayah Mataram di sekitarnya berhasil direbut. Pada November 1681, pasukan gabungan Kertasura dan VOC berhasil mengulang keberhasilan mereka setahun sebelumnya di Pleret. Kali ini, Pangeran Puger menyerah dan bersedia pergi ke Kertasura untuk mengakui kekuasaan Amangkurat II. Masalah lain yang harus dihadapi oleh Amangkurat II adalah meningkatnya sentimen anti-VOC, baik di kalangan istana maupun di luar istana. Amangkurat II sendiri sepertinya enggan untuk memenuhi semua perjanjiannya dengan VOC. Terlebih-lebih setelah matinya si tukang adu domba Cornelis Spelman pada 1684. Tahun 1685, Untung Surapati, buronan nomor 1 VOC, datang ke Kertasura untuk meminta perlindungan. Patih Angrang Kusuma yang sedemikian bencinya kepada VOC membujuk Amangkurat II agar memberi perlindungan kepada Surapati. Untung Surapati adalah bekas budak dari Bali yang melarikan diri ke pedalaman Jawa bagian barat dan menjadi kepala perampok. Setelah itu, Surapati dan anak buahnya menyerah dan masuk menjadi tentara VOC. Namun, setelah mendapatkan perlengkapan dan pelatihan militer, Surapati justru menyerang pos-pos VOC dan membunuh hingga puluhan tentara Eropa VOC. Mengetahui Surapati ada di Kertasura, Batavia mengirimkan Kapten Tak. Selain bertugas untuk menangkap Surapati dengan cara apapun, Tak juga diberi perintah untuk membicarakan hutang Amangkurat II yang tidak kunjung dibayar. Sesampainya di Kertasura, Kapten Tak dijebak oleh pertempuran pura-pura antara prajurit Kertasura melawan Untung Surapati. Kapten Tak yang tidak menyadari jebakan itu tewas mengenaskan bersama 74 anak buahnya. Sedangkan sisa tentara VOC lainnya berhasil melarikan diri ke pos mereka di Jepara. Setelah peristiwa pembunuhan Kapten Tak, Untung Surapati bergerak ke Pasuruan dan diizinkan oleh Amangkurat II untuk membangun kekuasaan di sana. Tidak lama kemudian, Patih Angrang Kusuma bergabung dengan Pasuruan, sedangkan Amangkurat II menulis surat kepada Batavia bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus tewasnya Tak. VOC tentu saja tidak percaya dengan isi surat itu. Penyelidikan VOC berhasil menemukan bukti-bukti bahwa Amangkurat II secara diam-diam telah melakukan korespondensi dengan para pemimpin di Cirebon, Palembang, Minangkabau, hingga Johor untuk membuat persekutuan anti-VOC. Sementara itu, Amangkurat II kembali dihadapkan ke masalah seperti Trunojoyo ketika kekuasaan Surapati semakin besar dan bergerak ke barat hingga Madiun. Jawa Timur bagian utara, terutama wilayah sebelah utara, Sungai Brantas, telah dikuasai oleh seorang bangsawan Madura, Panembahan Cakraningrat II. Situasi Istana Kertasura sendiri tidak semakin membaik seiring perpecahan di antara mereka.
Tahun 1703, situasi semakin memanas dengan wafatnya Susuhunan Amangkurat II. Tahta di Kertasura kemudian dilanjutkan oleh putra mahkota dengan gelar Susuhunan Amangkurat III. Naiknya Amangkurat III membuat Pangeran Puger dan keluarganya menyingkir ke Semarang. Pangeran Puger menemui perwakilan VOC dan menyatakan bahwa dirinya siap bekerja sama untuk memerangi Amangkurat III dan Untung Suropati. Pangeran Puger berusaha meyakinkan kompeni bahwa Amangkurat III telah bersekutu dengan Untung Suropati untuk menyerang VOC. Pada bulan Juni 1704, VOC mengakui Pangeran Puger sebagai Susuhunan Pakubuwono I. Pangeran Puger berhasil meyakinkan VOC bahwa para bupati daerah pesisir merupakan pendukungnya yang setia. Dan meletuslah apa yang kelak dikenal sebagai Perang Suksesi Jawa Pertama.